Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pengertian dari publikasi penelitian karya ilmiah. Dengan saya anggota kelompok 1 Amanda Rosalia Sirait dan rekan saya Dewan Tunis Naga. Saya Muhammad Akbar Lubis. Saya Benefit Hargo Sinaga. Di sini kami akan menjelaskan beberapa pengertian, jenis-jenis, tujuan dan manfaat, bentuk buku karya ilmiah, dan juga beberapa etika yang akan dibahas di video ini. Nantikan dan saksikan, jangan lupa subscribe. Bye-bye. Di tahun 2025, teman-teman belum tahu apa arti publikasi penelitian? Nah, apa sih emangnya publikasi penelitian itu? Sebagai mahasiswa, kita harus tahu apa itu arti publikasi penelitian. Nah, di sini kita akan bahas apa sih pengertian publikasi penelitian. Jadi teman-teman, publikasi penelitian adalah proses menyebarluaskan hasil penelitian melalui berbagai media ilmiah seperti jurnal ilmiah, proceeding ilmiah, buku, atau media daringnya. Tujuannya agar apa sih? Agar penelitian kita dapat dikaji, dibaca, dan dikembangkan oleh penelitian lainnya. Dengan publikasi penelitian, kita menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu. Jadi, setelah mengetahui apa itu publikasi penelitian, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari publikasi penelitian. Yang pertama, menyebarluaskan hasil penelitian agar diketahui banyak orang. Yang dimana publikasi ini bertujuan membagikan hasil penelitian kepada masyarakat ilmiah dan juga umum. Dengan ini, pengetahuan yang ditemukan tidak berhenti di meja peneliti atau si penemu tersebut. Nah, tetapi bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti peneliti mahasiswa ataupun industri. Manfaat yang kedua, mendapatkan pengakuan dari ilmiah, yang dimana dengan menerbitkan hasil penelitian di jurnal atau peneliti memperoleh pengakuan dari komunitas ilmiah bahwa penelitian itu valid atau berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga menjadi salah satu indikator reputasi akademik seorang peneliti. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan inovasi yang baru, yang dimana kolaborasi ini merupakan publikasi membuka peluang kolaborasi antara peneliti dari berbagai kampus atau dari berbagai negara. Dengan membaca hasil publikasi itu, satu sama yang lain atau ilmuwan bisa menambah inovasi yang baru atau menemukan ide baru, berdiskusi, atau juga melahirkan inovasi dalam penelitian selanjutnya. Dan yang keempat ini menjadi salah satu tujuan dan manfaat yang sangat penting, yaitu mencari referensi bagi penelitian selanjutnya, yang dimana publikasi ini menjadi sumber acuan bagi peneliti. Hasil dari penelitian dapat dijadikan dasar teori atau data pendukung dan juga metode baru dalam riset kita, yang dimana selanjutnya hingga ilmu-ilmu atau pengetahuan itu terus berkembang dan berinovasi di dalam dunia. Jadi, teman-teman kan sudah mengetahui apa itu pengertian, tujuan dan manfaat dari publikasi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan pada teman-teman apa saja sih jenis-jenis dari publikasi penelitian. Yang pertama itu ada artikel jurnal ilmiah, yaitu tulisan ilmiah yang diterbitkan di jurnal akademik dan telah melewati proses penelitian oleh pakar. Yang kedua itu ada proceeding seminar, makalah ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi akademik. Yang berikutnya yaitu ada buku referensi atau bab buku, adalah hasil penelitian yang dikembangkan dan dibukukan secara ilmiah sebagai sumber belajar. Yang terakhir itu ada laporan atau repository online, adalah publikasi digital disimpan dan diunggah di portal akademik agar dapat diakses publik. Proses publikasi penelitian. Jadi tahapan untuk proses mempublikasikan tentang penelitian itu, yang pertama kita harus menulis naskah ilmiah sesuai dengan pedoman jurnal yang telah ada. Kedua, mengirim naskah ke jurnal atau proceeding. Selanjutnya kita akan melakukan proses review daripada ahli yang ada.
Kemudian naskah akan direvisi sesuai saran daripada reviewer yang telah diberikan untuk kita. Dan yang terakhir, kita dapat mempublikasikan resmi jika semuanya sudah rampung atau dapat diterima. Bagaimana sih bentuk buku ilmiah itu? Buku ilmiah berisi pembahasan mendalam tentang masalah kekinian, yang dimana suatu keilmuan dengan penelitian yang terbaru dan menekankan pada aspek teori, pada panduan penjelasan filosofis atas suatu langkah panduan atau suatu bentuk kajian yang dicetak dalam format buku serta susunan dalam bagian per bagian atau per bab yang dibuat secara berkesinambungan dan bertautan. Nah, buku sistematika buku ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sampul dan nama penulis, karya cipta, pengantar, daftar isi, pendahuluan, batang tubuh, ucapan penghargaan. Ucapan penghargaan ini secara opsional, boleh ada, boleh tidak. Indeks, glosarium, opsional juga. Daftar acuan, bibliografi, dan lampiran secara opsional. Buku ilmiah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu diterbitkan oleh Scientific Publishing House atau SPH yang memiliki SPH internasional standar book number atau ISBN yang telah melewati beberapa proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran, keilmuan, dan tata bahasa, dan juga berisi paling sedikit 49 halaman. Nah, kali ini kita akan membahas etika-etika dalam publikasi penelitian teman-teman. Yang pertama itu, hindari namanya plagiarisme. Jangan menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya ya teman-teman. Terus yang kedua itu ada jangan duplikasi publikasi. Tidak boleh mengirim karya yang sama lebih dari satu jurnal. Yang ketiga itu kita harus mencantumkan semua kontributornya. Semua pihak yang berkontribusi wajib disebut sebagai penulis atau tim peneliti. Yang keempat itu ada gunakan data yang valid dan jujur. Setiap data yang digunakan harus benar-benar hasil penelitian tanpa manipulasi ya teman-teman. Sekian dari video kami tentang publikasi penelitian. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menemukan inovasi baru bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!